Glory, 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 puji Tuhan. Selamat sore adik-adik. Ketemu lagi ya dengan sekolah minggu GKJ Kerten sore ini. Semuanya sudah mandi? Sudah mandi ya semuanya? Gosok gigi? Woi, pasti gosok gigi. Jos, semuanya sudah siap untuk sekolah minggu sore ini? Sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah siap dengan persembahannya? Pasti sudah siap. Sudah siap ya Mas Arya? Siap. Oke, kita mau nyanyi lagu untuk memulai sekolah minggu dulu. Kita mau memanggil teman-teman untuk ikut sekolah minggu. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Kita berdoa. Oke anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan nanti melanjutkan acara sekolah minggu ini, kita akan bersama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan juga kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh bersama dengan keluarga, dengan orang tua kami, memuji dan juga memuliakan nama-Mu dalam acara sekolah minggu saat hari ini. Sebelum kami melanjutkan acara ini, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan tuntun sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat tadi kita mau manggil siapa? Kita mau manggil teman-temannya. Ya, semuanya ikut sekolah minggu dengan kita sore hari ini. Siap semuanya? Kita nyanyi. Panggil teman-teman 1 sampai 5. Kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persembahan dulu. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang kita sudah masukkan ke dalam amplop yang tadi diberi oleh mama papa ya, atau siapapun, kita persembahkan buat Tuhan. Boleh melalui guru sekolah minggu, boleh melalui orang tua, boleh melalui rekening gereja, atau dikumpulkan dulu kemudian nanti disetor ke blok masing-masing. Oke, kita mau menyanyikan lagu Sungai Sukacitaku untuk persembahan kita. Siap? Bersuka
kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan tadi kita juga telah mengucap syukur melalui persembahan yang kita kumpulkan, kita akan menghaturkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita kembali kepada Tuhan di dalam doa. Kami menghadap kembali kehadirat-Mu Tuhan atas anugerah dan juga berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka setiap pikiran kami dan hati kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi sabda-Mu. Berfirmanlah dan kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan, kiranya Tuhan menyucikan. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus, doa permohonan ini kami haturkan. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tentunya sukacita ada di dalam hati anak-anak. Nah, saat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya yuk kita siapkan Alkitab kita. Yang belum membawa Alkitab, kita akan mengambilnya terlebih dahulu. Kita akan duduk bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, anak-anakku sudah membawa Alkitab semuanya? Oke, saat hari ini kita akan bersama membuka firman Tuhan. Yang mungkin di antara anak-anak itu hafal firman Tuhan ini, karena setiap minggunya kita dengarkan, setiap minggunya bersama kita terima. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayatnya 37 sampai yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu merupakan hal yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Apalagi di masa-masa ini, kita masih berjuang di tengah-tengah kondisi yang masih dibatasi, kondisi di mana para anak-anak itu belum bisa keluar dengan bebasnya. Tapi meskipun banyak kondisi yang membatasi kita, tapi ingat, kasih itu harus senantiasa mendasari kehidupan kita. Lalu bagaimana ya bukti kasih di masa-masa hari ini? Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di masa-masa masih merebaknya virus corona ini, wujud kasihnya itu seperti apa ya? Nah, mau tahu wujud kasihnya itu seperti apa? Kita akan bersama-sama melihat ada film, ada sedikit ilustrasi yang nantinya boleh mengajak kita untuk kita bisa mewujudkan kasih. Siap untuk mendengarkan video yang hendak kita lihat bersama-sama? Oke. Jadi gini, kan lagi masa adaptasi ke kebiasaan baru. Saya lihat orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas di luar. Jadi saya coba keluar buat jogging. Udah lama juga kan gak olahraga di luar. Pas di luar, wah orang-orang semua pakai masker. Bagus deh, aman, pada taat aturan, pikir saya. Tapi sesampainya di tempat jogging, ternyata rame banget. Pada berkerumun, ada yang pakai masker tapi ada juga yang gak pakai. Walaupun pakai masker, kita harus tetap jaga jarak kan? Heran, kan katanya mulai kebiasaan baru. Ya ini mah sama aja dong. Udah gitu, saya lihat mantan saya lagi jogging sama temen-temennya. Gak pakai masker. Aduh, saya jadi kepikiran, pengen ngingetin tapi gengsi. Tapi kalau nggak pakai masker kan resiko ketularan, apalagi olahraganya berkerumun. Dia lewat depan saya. Ya udahlah,
Nyawa lebih penting dari gengsi. Saya ingetin dia buat pakai masker dan jaga jarak. Dia malah jawab ketus. Ya kan lagi lari, kalau pakai masker susah nafas dong. Saya coba tetap sabar, saya bilang, kalau mau gitu lari dalam ruangan aja sendirian. Saya kasih aja cadangan masker yang saya bawa ke dia. Habis itu saya langsung balik. Bye! Selama masa isolasi mandiri di rumah atau PSBB, wajar kalau kita merasa bosan dan stres. Sehingga ketika sekarang sudah mulai relaksasi, kita langsung ingin beraktivitas macam-macam. Tapi ingat, ini bukan berarti situasi sudah benar-benar aman. Pandemi ini masih berlangsung. Kita tetap harus waspada dan mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Untuk teman-teman yang ingin berolahraga, tetap harus hati-hati dan menaati protokol kesehatan ya, supaya kita bisa tetap produktif dan aman. Oke anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan videonya tadi bagus ya. Bagusnya di mana? Melalui video tadi kita bersama-sama diajak untuk menyatakan kasih, kepedulian, dan juga rasa sayang kepada sesama kita. Dan wujudnya apa? Wujudnya cukup simpel saja anak-anak, yakni dengan senantiasa memakai masker. Memakai masker pada saat ini, menjaga jarak, dan juga senantiasa hidup sehat. Itu juga merupakan salah satu bentuk kita mengasihi sesama kita. Loh lah kok bisa? Karena ingat, ketika kita itu menginginkan hidup kita sehat, maka kita pun juga harus mampu memperlakukan sesama kita itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Ketika orang tua, ketika guru, ketika pemerintahan atau wali kota yang ada mengingatkan kita untuk senantiasa memakai masker, kita pun harus mampu menaati apa yang menjadi peraturan dari pemimpin kita. Nah, kira-kira dari anak-anak sekarang, sudahkah memakai masker ketika bepergian, ketika keluar rumah, ataupun beraktivitas? Sudahkah anak-anak itu senantiasa menjaga jarak, tidak berpergian di kerumunan orang banyak? Sudahkah anak-anak itu mengupayakan hidup sehat? Setelah pergi, cuci tangan dan cuci kaki. Sebelum makan itu juga membersihkan diri. Apakah anak-anak itu sudah melakukan ketiga hal itu tadi? Nah, jika sudah, itu hal yang bagus. Tapi jika ada anak-anak yang belum melakukan hal itu, yuk kita lakukan. Lakukanlah apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Lakukanlah apa yang menjadi nasihat dari orang tua. Memakai masker ketika keluar rumah, ketika bepergian. Jangan bepergian di kerumunan orang banyak, dan selalu menjaga kesehatan dengan cuci tangan, cuci kaki setelah pergi maupun sebelum makan dan sesudah makan. Dengan begitu, itu merupakan wujud kasih kita kepada sesama kita. Itu merupakan wujud kasih kita juga kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan telah memberikan kesehatan pada kita, dan itu mahal harganya. Dan wujud kita mengucap syukur dan mengasihi Allah atas segala berkat-berkatnya, yang mari kita jaga kesehatan. Kita wujudkan, kita lakukan 3 hal itu tadi. Ingat ya, coba apa saja 3 hal itu tadi. Ya benar, memakai masker, selalu memakai masker ketika keluar rumah. Pintar. Tidak bepergian di kerumunan orang banyak, lebih baik di rumah. Mengasah apa yang menjadi hobi kita. Kalau hobi nyanyi, ya diasah nyanyinya. Kalau hobi masak, ya diasah hobi masaknya, menggambar dan lain sebagainya. Kemudian selalu menerapkan hidup sehat dengan senantiasa mencuci tangan dan mencuci kaki setelah bepergian. Dengan begitu,
kita bisa menjadi anak-anak yang bisa menerapkan firman Tuhan hari ini di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan memberkati. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, yuk setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyatukan hati kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami mewujudkan kasih yang nyata di masa corona ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa memakai masker ketika kami beraktivitas, ketika kami keluar rumah, dan senantiasa hidup sehat dengan mencuci tangan, mencuci kaki setelah bepergian, serta tidak pergi di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dengan begitu, itu merupakan wujud kami mengasihi Engkau yang telah memberikan berkat kesehatan dan mengasihi sesama kami dengan senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan satu dengan yang lainnya. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri sekolah minggu ini dan beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, melihat film. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang di lingkungan di sekitar kita mengingatkan kita untuk tetap waspada. Karena mereka apa? Mereka menyayangi kita. Oke, terutama Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Dia sangat menyayangi kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih untuk mengakhiri sekolah minggu sore hari ini. Kita nyanyikan. Glory, glory.